Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Langsung aja kita lanjutkan ya dok, obrolan kita tadi masih terkait dengan faktor resiko. Mungkin siapa ke Dokter Wenti terlebih dahulu. Terkait dengan faktor resiko nih dok, biasanya yang paling sering di masyarakat itu apa aja sih dok yang menyebabkan terjadinya kolesterol yang tinggi? Oke, jadi kolesterol yang tinggi itu biasanya tadi udah disebutkan ya, faktor makanan itu yang paling sering ya. Jadi dari makanannya aja, seperti telur itu satu butir telur itu kandungannya 136 kolesterol ya. Sedangkan konsumsi maksimal untuk harian itu adalah 300 mg. Jadi kalau kita makan 2 butir telur aja dalam satu hari, itu udah mau mencakup batas maksimal. Iya. Iya. Jadi dari makanan itu sangat berperan ya. Kemudian dari pengolahan juga yang disebutkan Dokter Kusan tadi. Jadi pengolahan seperti daging itu bukan tidak boleh dikonsumsi ya. Justru dia baik, banyak kandungannya yang bagus untuk tubuh, tapi bagaimana cara mengolahnya itu juga berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Cara pengolahan yang tidak tepat atau yang salah itu bisa menambah kadar kolesterolnya menjadi lebih tinggi. Kita contohkan daging tadi ditumis atau ditambahkan santan. Nah, itu kan kadar kolesterolnya akan lebih tinggi daripada kadar normalnya. Jadi dari pengolahannya juga, kemudian dari pola hidup ya. Pola gaya hidup seperti olahraga, kemudian istirahatnya, itu juga multifaktorial sebenarnya. Berarti gaya hidup sehat sangat berpengaruh ya dok ya. Kalau misalnya genetik nih dok, kan banyak tuh orang tua dengan kolesterolnya udah tinggi dan juga mengalami penyakit jantung koroner misalnya, memang udah ada riwayat penyakit jantung. Apakah anaknya itu udah pasti dia mengalami kolesterol yang tinggi atau memang ada risiko ke penyakit lain nih? Misalnya kayak kemarin dibahas tentang penyakit jantung koroner. Oke, jadi kalau kita namanya hiperkolesterolemia familial. Jadi memang ada faktor genetik yang akan mempengaruhi seseorang itu kolesterolnya lebih tinggi biasanya. Benar. Jadi kalau persenannya sekitar 40%. Oh, cukup tinggi ya, berarti. Cukup tinggi. Nah, jadi bagaimana tahu kita bahwa punya genetik nih, biasanya akan banyak sekali yang harus diperiksa ya dari riwayat keluarganya. Dan yang punya genetik itu harus lebih ekstra menjaga kesehatannya, pola makannya seperti itu. Berarti memang kita harus ketahui dulu ya dok ya. Jadi memang kontrol rutin dan juga deteksi dini serta pengobatan yang tepat lagi ya dok ya untuk pemirsa di rumah. Nah kalau misalnya nih dok, untuk kolesterol ini seringkali disebut dia ini sebagai silent killer dok. Kenapa sih sebenarnya bisa disebut silent killer dokter? Iya, jadi sebenarnya kalau kolesterol yang tinggi dan tidak diobatin ya, artinya kadar kolesterolnya terus tinggi, dia lama-lama akan mengendap di pembuluh darah. Karena tadi sifat si kolesterol itu tidak larut dalam air ya. Jadi dia akan lama-lama, ibaratkan kita selang nih ya, selang air, di dalam selang itu ada lumut-lumut. Nah, lumut-lumut itu adalah kolesterol yang mengendap menjadi plak. Namanya tadi plak. Kalau kita analogikan di selang itu dia ada lumut-lumutnya. Kalau aliran airnya kita hidupkan kerannya kan, masuk ke selang itu, airnya itu gimana? Mampet kan? Kalau terlalu banyak lumutnya kan, kencang juga alirannya kan. Jadi lama-lama bisa apa? Antara satu, kalau nggak selangnya bisa lepas atau selangnya bisa bocor. Jadi kalau ke pembuluh darah bisa pecah pembuluh darah atau bisa menyumbat di bagian tertentu. Oh, jadi dia bisa ke bagian tertentu menyumbat kayak ke otak gitu ya dok? Jadi stroke. Paling sering kan jadi stroke, pecah pembuluh darah. Itu yang kita takutkan. Karena tadi si kolesterol itu dia tidak larut dalam air. Jadi dia bisa mengendap lama-lama, mengkeras, menciutkan susah melalui aliran darah. Kemudian pembuluh darah pun akhirnya jadinya lebih tegang atau lebih keras. Oke, berarti memang sangat berbahaya ya dok kalau misalnya overeating tadi ya dok. Kalau misalnya, tapi kita tetap perlu kolesterol dalam tubuh. Betul sekali. Mungkin saya kembali lagi ke Dokter Putri nih dok. Tadi terkait dengan olahan ya dok. Gimana sih olahan yang tepat biar masyarakat di rumah pemirsa Dokter Kito nih tahu nih dok. Besok kan udah Idul Adha, berarti harus tahu olahan daging yang tepat biar bermanfaat bagi tubuh tapi nggak overeating sama sekali. Ya sebenarnya nanti kita bahas ya pengolahan dan cara mengakali, dalam tanda kutip mengakali gimana caranya kita tetap enjoy Idul Adha-nya, kita tetap konsumsi dagingnya, tapi tetap kita
kita kontrol gitu kolesterolnya. Nanti ada dibahas tuh di belakang apakah ada campurannya, apakah nanti pengolahannya itu direbus atau ditumis dengan minyak yang sedikit. Minyaknya pun juga kita ada tuh minyak-minyak yang memang jumlah lemaknya itu lebih sedikit gitu, lebih banyak lemak yang bagus untuk tubuh. Nah, itu juga sangat berpengaruh untuk mempengaruhi jumlah kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nanti kita bahas. Oke, boleh langsung aja ya Dok, biar masyarakatnya lebih jelas lagi. Boleh ditampilkan. Oke, jadi tadi kita bahas ini ya tentang perjalanan lah ya kolesterol itu di dalam tubuh kita dan fungsinya di dalam tubuh kita itu seperti apa. Nah, kita bahas dulu tentang dampak kalau kolesterolnya itu terlalu banyak. Tadi sebenarnya sudah secara singkat disinggung ya. Kalau dia sudah terlalu banyak, akhirnya kan tubuh kita itu mengirim sinyal, oh ini banyak. Jadi kita bisa saja dia disimpan atau terperangkap di tempat yang lain, contohnya di pembuluh darah, karena kan tadi kolesterol ini akan dibawa melalui aliran darah. Seperti yang sudah dijelaskan Dr. Wenti tadi ya, kalau dia menumpuk di pembuluh darah, otomatis dia akan menghalangi atau mengurangi jalannya aliran pembuluh darah yang bagus. Akhirnya kalau misalnya dia mengurangi aliran pembuluh darah yang lancar, akhirnya jadi seperti keran. Kalau air kita tuh nggak lancar, kita pasti kerannya akan kita buka. Gimana sih caranya kok airnya nggak lancar-lancar ya gitu? Pasti kerannya akan kita buka dengan lebar. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Kalau aliran darah kita nggak lancar, jantung kita itu akan merespon dengan cara memberi tekanan yang lebih tinggi lagi. Akhirnya tekanan darah tinggi. Itu salah satu penyakitnya. Akhirnya tekanan darah tinggi, jadi semakin tinggi dipompa, kita itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada pembuluh darah yang kecil. Pembuluh darah yang kecil bisa saja pecah karena tekanan darah yang sangat tinggi tadi. Kalau dia pecah di bagian otak, itulah yang bisa menyebabkan stroke. Yang kedua, kalau dia pecah di bagian mata, itu juga yang bisa menyebabkan retinopati ya, namanya penyakit mata dikarenakan darah tinggi. Padahal sebenarnya awalnya cuma karena makanan. Jadi kita harus waspada dengan makanan-makanan ini. Begitu. Oke, nah ini ya tadi yang ditanyakan ya, faktor risiko dislipidemi atau hiperkolesterol itu apa aja Dok? Yang pertama ya makanannya yang nggak sehat ya, makanannya banyak mengandung lemak, banyak mengandung kolesterol. Terus yang kedua, aktivitas fisiknya kurang. Kalau kita banyak makan, aktivitas fisik kita bagus, minimal 30 menit sehari kita olahraga, minimal dalam 1 minggu itu ada 5 hari kita olahraga, ya insya Allah kita juga mengeluarkan zat-zat yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita melalui keringat dan lain-lain. Yang ketiga juga ada yang namanya merokok. Sudah pasti ya, merokok itu bisa menurunkan kadar kolesterol yang baik tadi dan bisa meningkatkan kolesterol yang jahat untuk merokok. Terus tadi ya ditanyain riwayat keluarga, ini memang ada faktor risikonya. Tapi apakah pasti orang dengan riwayat keluarga kolesterol terus anaknya gitu pasti? Itu enggak ya. Tetap saja faktor risiko itu bukan penyebab. Faktor risiko itu artinya mungkin terjadi, lebih besar kemungkinan terjadi. Tidak pasti 100%. Balik lagi ke pola hidup, pola makan dari orang atau individunya masing-masing. Berarti memang ada faktor risiko yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Benar sekali, ada faktor risiko yang tidak. Kalau yang riwayat keluarga kita tidak bisa kontrol ya. Kita punya keluarga yang punya riwayat jantung, riwayat hipertensi, gula, itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau kayak merokok, aktivitas fisik, alkohol ya satu lagi, alkohol juga bisa sangat menyebabkan kolesterol kita itu tinggi, lemak di dalam tubuh kita tinggi. Jadi kolesterol itu dia kan sifatnya ada zat-zat racun ya di dalamnya. Jadi organ hati kita itu bisa saja teralihkan perhatiannya untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita. Jadi fungsinya untuk membantu untuk menurunkan jumlah lemak di dalam tubuh kita itu jadi terganggu. Makanya ada penyakit yang dinamakan perlemakan hati ya, dikarenakan orang yang suka banget mengkonsumsi alkohol. Jadi itu. Nah, ini ya penyebab dari kolesterol itu tadi. Ada yang dari makanan, dari intake kita, terus ada juga yang lain-lain ya, genetik, merokok, medikasi, terus aktivitas fisik. Nah, kalau makanan itu Dok kan kalau Idul Adha ya Dok ya, kalau misalnya biasanya identik dengan daging sapi dan juga daging kambing, banyak sekali ya Dok. Kalau misalnya daging sapi dan juga daging kambing sebenarnya ada yang lebih tinggi nggak sih Dok untuk kolesterolnya?
Iya benar. Jadi ini ya kita bahas ya. Ada yang dalam setiap makanan yang kita konsumsi itu ada nilainya ya, ada karbonya, ada kalorinya ya. Kalori yang terbagi menjadi protein. Ada perbedaan ya dok? Ya, Mungkin benar. boleh dijawab setelah jeda iklan Oke. berikut ini ya dok. Baik pemirsa tetap bersama kami. Setelah jeda iklan berikut ini akan kami lanjutkan diskusi mengenai waspada kolesterol di Hari Raya Idul Adha. Dokter Kita Besamo Kita Sehat.